anak-anak kelas 3 reguler, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Nak? Semoga kita semua tetap selalu sehat, baik, dan luar biasa. Pada pagi hari ini kita kembali belajar daring seperti biasa ya anak-anak. Bagaimana persiapannya untuk belajar? Harus tetap selalu siap ya. Oke, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti doa Miss Rina. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu serta nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau memulai kembali pembelajaran kami. Kiranya Kau berkati anak-anak kelas 3 reguler, berikan kepintaran, berikan niat untuk rajin belajar lebih lagi, supaya mereka dapat menjadi anak yang cerdas. Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran yang telah diperbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke Nak, sekarang kita belajar dari tema 8, subtema 3, Aku suka berpetualang pada pembelajaran yang pertama. Kita sekarang belajar bahasa Indonesia dan matematika. Langsung dalam video ini ya Nak. Selamat belajar, semangat! Mari kita baca teks berikut ini. Aku anggota pramuka yang suka bertualang. Bertualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka senang bertualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk bertualang. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Mengenal budaya Indonesia sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Dan coba perhatikan kembali, mari kita bertualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Bertualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Saat bertualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Coba kamu lihat gambar berikut ini. Ya Nak, di sini ada gambar si Udin dan teman-temannya. Ya, si Udin dan teman-temannya hari ini akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Dan si Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Ya, kamu dapat perhatikan Nak, pada gambar ini terdapat beberapa rambu-rambu lalu lintas. Ya, semua anggota kelompok juga mematuhi rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Lalu, apa arti tanda lambang seperti ini, Nak? Iya, tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti. Ya, bentuk lingkaran, ada huruf S, kemudian ada tanda garis. Ini artinya adalah dilarang kendaraan berhenti. Ya, lalu ada huruf P di dalam sebuah lingkaran, kemudian ditanda garis. Nah, artinya ini apa, Nak? Artinya adalah tanda di samping berarti kendaraan dilarang parkir. Ya Nak, ini dilarang parkir. Kemudian
Apalagi nak gambar rambu-rambu lalu lintas yang pernah kamu lihat? Nah, kalau ada tanda garis warna putih dan hitam atau garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih itu nak disebut dengan zebra cross ya, untuk penyeberang jalan. Itu disebut dengan zebra cross. Bisa ya? Lalu coba temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan rambu lalu lintas. Perilaku yang tidak sesuai adalah kendaraan tidak berhenti pada saat lampu menunjukkan warna merah, menyeberang jalan tidak lewat zebra cross. Ya nak, kamu tentu udah paham kan tentang rambu-rambu lalu lintas warna merah, kuning, dan hijau. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya. Ya nak, ini ya. Tadi dia kalau ada huruf S dalam lingkaran digarisi, diberi tanda garis, artinya kendaraan tidak boleh berhenti di sepanjang jalan bertanda tersebut. Dan kalau ada kamu lihat lagi dia dalam bentuk segi 4 dan ada segitiga di dalamnya, bentuk orang, gambar orang, artinya area tersebut digunakan untuk penyeberang jalan, zebra cross ya nak. Lalu ini adalah tanda rambu lalu lintas lampu merah. Area tersebut terdapat lampu lalu lintas ya, lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, dan lampu hijau jalan. Tanda P artinya adalah kendaraan tidak boleh parkir di sekitar area tersebut. Ya, Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok, memperhatikan ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri, dan Udin dan teman-temannya patuh pada sebuah peraturan, khususnya pada peraturan lalu lintas. Ya nak, harus dapat dipahami ya dan dilakukan yang baik untuk menyeberang jalan ya. Kemudian Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Nah, bisa kamu perhatikan ada jenis bendera warna merah, maka banyak bendera yang ditemukan ada berapa nak? Iya, ada tanda garis lurus seperti ini, maka kalau ditulis dalam bilangan itu 4 ya. Dan ada juga jenis bendera warna kuning, dan di sini ada bentuk bendera yang ditemukan dalam garis lurus ada sebanyak 7. Loh, kenapa 7, Miss? Nah, itu nak bisa 7. Coba kamu perhatikan tandanya ada garis 1, 2, 3, 4, dan ada garis miring. Itu yang kelima nak ya, yang kelima. Dan ini ada 2 lagi, 6, 7. Dan jenis bendera warna hijau ada 3. Kamu perhatikan garis lurusnya, dihitung garis lurusnya. Oke nak, bisa dipahami ya. Nah, laporan tersebut disajikan juga dalam bentuk diagram. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut. Ini dia tadi jumlah banyaknya bendera kita buat dalam bentuk diagram. Kita buat tarik garis lurus ya, dan kita kasih angka dari angka 0, 1, 2 sampai angka 8 ya, tergantung banyaknya jumlah bendera yang akan kita buat. Nah, untuk bendera yang pertama yang berwarna merah, tadi karena ada jumlahnya 4, maka kita buat kotak dan berhenti pada garis yang keempat karena jumlahnya 4. Lalu pada bendera kuning, kotaknya kita buat sampai di angka 7 karena tadi bendera kuning ada 7. Dan untuk bendera hijau ada 3, maka kita tarik sampai pada garis ketiga. Lalu cobalah mewawancarai 10 orang temanmu
Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut ini. Nah, nanti kamu bisa secara mandiri ya nak ya, perlu kamu perhatikan aja ya nak. Nanti kamu bisa meminta bantuan dari kakak, abang, atau orang tua untuk mengajarinya ya. Banyak teman yang sudah mengetahui, berhubung karena COVID kamu tidak bisa menanyakan temanmu, jadi kamu belajar mengerjakan secara mandiri untukmu saja. Oke nak? Lalu sajikanlah hasil wawancaramu dalam bentuk diagram. Seperti ini tadi, kalau ada tanda P, ini kan dilarang parkir. Berapa orang yang tahu tanda seperti ini, tanda dilarang parkir? Contohnya ada 5 orang yang tahu. Maka kamu buatlah dia dalam bentuk diagram batang. Tarik garisnya sampai di angka ke-5. Gitu ya nak ya. Kalau tanda dilarang berhenti itu contohnya ada 10 orang temanmu yang mengetahui, maka kamu tarik garis dari angka 0 ya dan titiknya pada letak nomor 10. Oke, bisa dipahami anak-anak tentang diagram batang. Itulah tadi materi kita tentang matematika. Ada banyak kendaraan di jalan raya. Ada mobil dan ada motor. Ada juga sepeda dan bus. Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Oke anak-anak, demikian tadi materi pembelajaran kita tentang peraturan rambu lalu lintas. Ya, Miss Rina berharap kamu dapat mengerti dan memahami materi pembelajaran kita untuk hari ini. Tugasnya nanti akan Miss kirimkan. Oke anak-anak, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Salam sehat untuk kita semua dan jangan bosan menonton video pembelajarannya. Semangat, Tuhan memberkati.